Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Ketua Umum PKB yang juga Cawapres Kubu 01 Muhaimin Iskandar terlibat perdebatan panas dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Gus Ipul meminta Cak Imin dan PKB kembali ke PBNU dan mengaku kekalahan dalam Pilpres. Cak Imin melawan dan mengatakan Gus Ipul sebagai makelar. Sementara Cak Imin dan Anies Baswedan bersama Kubu Amin mengumpulkan dugaan kecurangan pemilu, Surya Paloh justru bertemu Jokowi. Kalangan praktisi politik menyimpulkan pertemuan itu sebagai sinyal Surya Paloh akan merapat ke Prabowo Gibran dan koalisi perubahan bubar jalan. Informasi itu akan kami ulas dengan berita-berita viral lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Langsung saja kita ke berita pertama. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf terlibat debat panas setelah Caimin menggugat hasil pemilu yang menurutnya penuh kecurangan. Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengajak PKB kembali ke jalan yang benar sesuai Nahdlatul Ulama. Keponakan Kyai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini mengingatkan PKB yang selama ini mengklaim partainya warga NU. Menurut Gus Ipul, PKB sudah selayaknya segera kembali bersama NU dengan bisa menerima apapun hasil pemilu. Bekas Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengatakan PKB bukan pertama kali ambil bagian dalam pemilu sehingga pasti tahu persis hasil quick count adalah yang akurat. Menurut Gus Ipul, pemilu 2024 sudah selesai sehingga tidak perlu lagi berlarut-larut mempermasalahkan prosesnya. Meski mengajak PKB kembali ke NU, Gus Ipul mengungkapkan kekecewaannya lantaran PKB mendukung capres tertentu yang jauh dari harapan ulama. PKB salah mengambil jalan sehingga menimbulkan langkah yang membingungkan ulama, kiai juga membingungkan warga NU. Bisa dilihat hasil pemilu ini, jadi segeralah kembali ke pangkuan NU. Kata Gus Ipul dalam keterangan resminya di Jakarta yang dikutip pada Senin 19 Februari 2024. Sementara itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Cawapres nomor urut 1 bersama Anies Baswedan langsung membalas pernyataan Gus Ipul. Caimin menolak keras ajakan Gus Ipul agar PKB menerima hasil Pilpres 2024. Caimin terang-terangan menyebut Gus Ipul sebagai makelar. Melalui akun media sosial X miliknya @caiminnow pada Senin 19 Februari 2024, Caimin menulis seperti ini. Selamat pagi para pejuang perubahan, teruslah bekerja menjaga suara rakyat, jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul mengatasnamakan NU padahal cuma makelar. Caimin lama-lama lucu juga ya beliau ini celetukan atau komentarnya ini sering kali lewat di FYP TikTok saya loh kawan. Kayaknya kalau gagal jadi cawapres bisa deh Caimin ini jadi pelawak. Kita lanjut ke berita kedua, kawan, inilah pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu malam tidak dapat dilihat sebagai silaturahmi biasa. Sebab kedua tokoh selama ini berseberangan, sedangkan dalam politik sejatinya tidak ada lawan maupun kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Nah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin menilai tidak ada yang salah dari langkah politik Surya Paloh dalam menemui Joko Widodo sekalipun tanpa koordinasi dengan koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ujang melihat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo adalah langkah awal Surya Paloh bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Manuver yang dilakukan Surya Paloh ini sekaligus pertanda koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah bubar seiring kekalahan di kontestasi Pilpres 2024. Anggota koalisi selanjutnya akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Jadi saya melihatnya ini soal kemungkinan besar Nasdem akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Sedangkan koalisi perubahan setelah kalah ya sudah bubar, akan mengamankan diri, akan menyelamatkan masing-masing. Jadi nanti pilihannya ya ada yang di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, ada juga yang oposisi, kata Ujang Komarudin. Sebelumnya Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh merupakan jembatan untuk melobi partai-partai lainnya. Jokowi terus terang mengatakan pertemuan dengan partai-partai politik itu demi kepentingan politik nasional. Tetapi Jokowi tidak menyebutkan maksud politik nasional. Apakah berarti meminta seluruh parpol menerima hasil pemilu 2024?
Hmm. Wah, tentunya ini masih bikin penasaran ya kawan, inilah apa sih yang sebenarnya dibahas Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Kalau memang benar dugaan atau kemungkinan Nasdem gabung koalisi Prabowo Gibran, babak baru makin seru dan panas nih. Gimana kalau menurut kawan inilah lebih setuju Nasdem gabung koalisi atau jadi oposisi? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke informasi ketiga, kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3 akan bekerja sama untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang memberi kemenangan mutlak kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka sedang mengumpulkan bukti-buktinya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menilai berat jika ingin mengulang pemilu sebab pihak yang memohon pengulangan pesta demokrasi setidaknya perlu membuktikan adanya kecurangan sebanyak 14 juta suara. Wow, angka 14 juta suara itu didapat Habibur Rahman dari hasil hitung cepat atau quick count Carta Politika. Pasangan Prabowo Gibran ini unggul dengan suara 57,81% dengan asumsi hasil real count-nya data masuk 100% menunjukkan hasil yang sama. Sehingga menurutnya untuk membuat Pilpres 2 putaran suara Prabowo Gibran ini harus di bawah 50%. Hitungan kasar, perlu setidaknya 7% atau equivalent dengan 14 juta suara kalau hasil pemilu ingin diubah dari kemenangan 1 putaran Prabowo Gibran menjadi 2 putaran, kata Habibur Rahman. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengungkapkan kubu Amin juga telah menjalin komunikasi antara kubunya dengan kubu Ganjar Mahfud MD terkait pengawasan terhadap dugaan kecurangan pemilu. Kami ada kesamaan pandangan untuk mengawal hasil pemilu ini sampai tuntas untuk memastikan tidak ada kecurangan, kata Ketua DPP PKB Daniel Johan. Daniel juga mengaku ada wacana pembentukan tim hukum gabungan kubu 1 dan 3 dalam mengawasi proses perhitungan pemilu. Saat ini kedua kubu masih melakukan pengawalan real count yang dilakukan KPU. Ya sebenarnya agak berat ya kalau sampai harus ada pemilu lagi atau pemilu 2 putaran. Dari sisi waktu hingga anggaran juga kan jadinya kebuang tuh ya. Tapi kalau memang diperlukan karena ada indikasi kecurangan ya apa boleh buat ya demi demokrasi. Yang penting itu sih membuktikan 14 juta suara itu gimana. Terus saya lagi mikir deh kalau seandainya yang menang itu misalkan 03 atau 01 itu bakalan dibilang curang-curang juga nggak ya sama kubu lawannya. Karena siapa yang kalah pasti bilang curang, ya nggak sih? Menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita keempat, ratusan Jenderal Purnawirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan FKP3 berkumpul di Monumen Bang Yos, Jakarta untuk menyampaikan kekecewaan atas penyelenggaraan Pilpres 2024. Mereka mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo dan mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran. Didiskualifikasi dari pemilu 2024. Menurut mereka, Presiden Jokowi secara nyata cawe-cawe selama pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung paslon 02. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan para Jenderal Purnawirawan yang dikutip dari akun Hersubeno Point. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga,
penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02, selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Oke, kawan, inilah pertanyaan saya mungkin sama ya seperti kawan atau netizen juga. Kok bisa ya dari purnawirawan TNI atau Polri ini tidak sepenuhnya mendukung Prabowo Subianto? Harusnya kan sesama jenderal begitu saling support ya. Tapi ya kembali lagi, para purnawirawan ini juga kan pasti orang-orang yang mengerti dan tahu aturan undang-undang, tahu hukum. Jika mereka protes sampai turun gunung begini istilahnya berarti benar. Mungkin ada hal yang tidak benar atau yang dipertanyakan. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita terakhir atau berita kelima, ini tidak penting tetapi menggemaskan. Di mana pada saat banyak caleg yang berjuang mati-matian sampai menjual harta benda demi menang pemilu, komedian Komeng justru mencetak rekor suara tertinggi tanpa melakukan apa-apa. Hasil hitung KPU hingga Senin siang menempatkan Komeng mendapat suara lebih dari 1,8 juta suara. Wow. Komeng mengaku ikut kontestasi politik pemilu legislatif lantaran menginginkan adanya hari komedi dan hari film. Komeng bahkan sempat mengusulkannya ke DPR tapi tidak ada kelanjutannya. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan Komeng yang dikutip dari Metro TV. Awalnya aja saya tuh sebenarnya tujuannya saya pengen hari komedi itu ada. Awalnya tuh dari itu. Hari musik ada, hari film ada. Sampai tetangga saya hari Sabarno, hari Mukti ada. Saya mengajukan itu dengan teman-teman dari Paski Persatuan Seniman Komedi. Jawa Barat yang pernah jadi ketua juga. Ya, saya dari Jawa Barat dan Jarwo sekarang ketua umumnya nasional penasi uduk, saya nggak tahu Jarwo. Nah, itu pernah mengajukan ke DPR, ya diterima sama DPR. Tapi tetap dia tidak bisa menentukan, harus eksekutif katanya. Awalnya cuma dari itu sebenarnya. Kok gue berkesenian minta hari aja susah banget sih gitu kayaknya. Ini gimana? Saya mau ambil hari lahirnya Bing Slamet 27 September. Makanya walaupun negara belum menentukan, kita sih kalau tiap 27 Desember udah selamat hari komedi. Wah, didukung deh Bang Komeng. Emang Indonesia tuh butuh satu hari komedi buat ngilangin stres dari penatnya kehidupan. Tapi rakyat Indonesia beberapa bulan terakhir juga udah dipenuhi komedi sih, gara-gara drama Pilpres, ya nggak sih? Menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya, setuju nggak ada hari komedi Indonesia? Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya tentunya dengan informasi viral dan menarik lainnya. Jangan lupa juga ya untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe channel YouTube inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.